Perkenalkan, nama saya Ahyan Harnifer Iyong, kelas A121. Ingin mempresentasikan makalah saya, Hukum Asuransi. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai pernayangan tidak jauh beda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan datang terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi. Dalam dunia bisnis, banyak sekali risiko yang tidak dapat diprediksi. Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian dari asuransi? 2. Apa saja fungsi dan tujuan asuransi? 3. Apa saja prinsip dalam asuransi? 4. Apa yang dimaksud dengan polis dan premi asuransi? 5. Apa pengertian dari asuransi syariah? 6. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tujuan makalah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui tentang asuransi dan manfaatnya, juga untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip asuransi dan peraturan asuransi berlaku di Indonesia. Bab 2, pembahasan. Pengertian asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapat penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi, seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Fungsi tujuan asuransi. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi utama atau primer. A. Pengalihan risiko sebagai sarana untuk mekanisme pengalihan kemungkinan risiko kerugian dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada suatu atau beberapa penanggung. B. Himpunan dana. Penghimpunan dana sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayangkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola demikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung. 3. Premi seimbang. Untuk mengatur demikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibanding dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung. Catbell Premium. Tujuan asuransi. Adapun tujuan asuransi adalah sebagai berikut: memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tentu dan tidak perlu mengganti membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh pinjaman uang sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Prinsip dasar asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar ya harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good facie, proximity cause, indemnity, subrogation, dan conservation. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Utmost good facie adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien, yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru. Indemnity adalah suatu mekanisme dalam penanggung jawab penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang milik saat belum terjadi kerugian. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada setelah klaim dibayar. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung. Polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut poli yang memuat kesepakatan syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar penuh hak dan kewajiban para pihak. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat seperti berikut: A. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. B. Nama petanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. C. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. D. Jumlah yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. E. Bahaya-bahaya evenement yang ditanggung oleh penanggung. F. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi. G. Permanent. H. Umumnya keadaan yang diperlukan dan segala janji khusus di para pihak. Pengertian asuransi syariah. Definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah secara garis besar. Misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Menurut UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau penanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada petanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian tanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.